Aceh. Aceh melakukan perlawanan dikarenakan Jepang memaksa rakyat untuk melakukan seikere. Seikere yaitu menyembah atau penghormatan yang dilakukan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan kepala ke arah Tokyo atau matahari terbit. Namun, Tengku Abdul Jalil menentang seikere karena seikere menentang ajaran agama Islam. Karena adanya pertentangan ini, Jepang pun membujuk untuk meredam perlawanan. Namun hal ini tidak berhasil. Akhirnya pada 10 November 1942, Jepang pun menyerang di pagi buta saat sholat subuh. Namun rakyat berhasil memukul mundur Jepang. Sehingga Tengku Abdul Jalil tewas dalam pertempuran 13 November 1942. Dan dikarenakan persenjataan yang tinggal seadanya, Jepang pun berhasil menang dan melakukan daerah Aceh. Singaparna. Latar belakang penyerangan oleh Singaparna dikarenakan kebijakan Romusa dan Sekrei yang menentang ajaran agama Islam. Pada bulan Februari 1944, perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, sebelum penyerangan dimulai, Jepang mengutus rombongannya ke Sukamanah untuk mengadakan perundingan, tapi tidak berhasil. Jepang pun mengirimkan pasukan yang mengakibatkan pertempuran dalam selang waktu lebih kurang 1 jam di kampung Sukamanah. Dalam pertempuran ini banyak pasukan Indonesia berguguran. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944 mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Indramayu. Rakyat Indramayu melakukan perlawanan dikarenakan Jepang yang melakukan Romusa atau pekerjaan yang dilakukan secara paksa. Dan para petani pun diharuskan untuk menyerahkan sebagian besar hasil padi mereka. Akibat dari perlakuan Jepang ini membuat banyak rakyat dan petani menjadi sengsara. Kemudian rakyat pun bersatu melawan Jepang pada April 1944 di desa Kaplongan yang dipimpin oleh Kyai Arsyad disusul dengan rakyat Indramayu di desa Cidempet. Pada 30 Juli 1994, para petani menyerang dengan segala macam senjata walaupun hanya dengan batu. Namun dalam penyerangan ini banyak petani dan rakyat yang tewas tertembak oleh Jepang. Penyebab utama kekalahan di Indramayu terjadi ketika ada seorang kiai termasyhur yang datang ke Kaplongan bernama Kiai Abbas. Namun ia malah menjadi seorang pengkhianat dengan berpura-pura mengumpulkan para pemimpin-pemimpin untuk mengadakan rapat. Namun malah menjadi perangkap. Akhirnya semua pun tertangkap oleh Jepang. Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan, tepatnya suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma, dilatar belakangi oleh kebijakan penggerahan Romusa dan pemerkosaan terhadap penduduk suku Dayak. Penyerangan ini menggunakan taktik perang gerilya atau perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun dengan jumlah pasukan lebih sedikit, Pangsuma berani melawan pasukan Jepang. Pangsuma memanfaatkan keuntungan alam seperti hutan belantara dan sungai di Kalimantan. Akan tetapi, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan karena adanya penduduk lokal yang menjadi mata-mata Jepang. Mata-mata ini menginformasikan pergerakan pasukan Pangsuma sehingga pasukan Pangsuma mengalami kekalahan. Pada Juli 1945, terjadi pertempuran terbuka antara Jepang dan masyarakat Dayak. Dalam pertempuran tersebut, Pangsuma gugur karena tembakan tentara Jepang. Irian Barat. Irian Barat juga mendapat perlakuan kejam dari Jepang. Mereka sering dipukuli dan dianiaya di luar batas kemanusiaan. Tindakan semena-mena ini memicu perlawanan. Gerakan Koeri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan masyarakat Papua atas ketidakadilan yang dilakukan oleh kolonialis di Papua.
Gerakan Koeri merupakan perlawanan yang cukup terkenal di Biak. Pemimpinnya El Rum Korem. Biak menjadi basis perlawanan, mereka melawan dengan taktik gerilya. Jepang pun kewalahan menghadapinya, hingga akhirnya pergi meninggalkan Biak. Biak menjadi daerah bebas dan merdeka pertama di Indonesia. Pemberontakan Peta di Blitar. Pemberontakan Peta di Blitar terjadi karena pemerasan ekonomi, rendahnya status perwira Peta dan mengerahkan Romusa. Para tentara Peta meyakinkan bahwa kedatangan Jepang hanya menambah kesengsaraan mereka. Oleh karena itu, pada 14 Februari 1945, tentara Peta melakukan pemberontakan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Shorencho Supriyat. Dan pada 29 Februari 1945, So dan Cho Supriyadi memimpin perlawanan secara terbuka. Dalam menghadapi pemberontakan Peta, Jepang menggunakan strategi tipu muslihat dengan berpura-pura mengalah pada pasukan Peta. Lalu pasukan Jepang mengepung pasukan Peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkut ke markas kamp Peta Blitar untuk selanjutnya dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta.